Setelah kalian melakukan step sebelumnya yaitu menginstal Docker Desktop pada Windows kalian, maka kalian akan melihat ini ketika kalian menjalankan Docker app kalian. Ya, untuk yang di container apps ini belum ada kontainer yang running. Ya, ini artinya belum ada yang kalian jalankan. Ya, karena saya juga sudah mematikan semuanya. Jadi dibilangnya no container running. Dan di sini adalah image. Ini adalah image yang kalian download atau kalian pull dari repository Docker Hub atau dari tempat yang lainnya. Di sini kalian juga bisa push, ya contohnya di sini. Ini ada pull itu untuk mengambil atau download, atau push untuk menyimpan atau share image kalian yang kalian sudah modifikasi atau kalian buat ke Docker Hub. Ya, ini juga bisa inspect. Inspect ini untuk melihat konfigurasi yang terdapat di dalam image tersebut. Dan ini adalah volumes di mana kalian bisa meng-create storage yang dapat digunakan untuk spesifik Docker container kalian. Jadi misalnya Docker container kalian butuh storage ya, misalnya metadata atau data log ya, yang berisi data-data yang akan disimpan ke dalam localhost. Itu kalian bisa membuat volume di sini. Karena Docker itu berupa image, dan image itu tidak pernah berubah atau tidak bisa dirubah. Tapi volumesnya bisa dibuat di luar dari image tersebut. Jadi ketika ada data yang dibuat atau database yang dibuat, dia akan dibuatnya di dalam volumes. Nah, kalau untuk di Windows, volumesnya ini disimpan di dalam aplikasi Docker ini, di environment Dockernya. Tetapi kalau di Linux, ya volumesnya bisa dari normal directory atau volumes ini juga bisa kalian buat ya, secara manual. Misalnya kalian create volumes, kalian bisa klik di volume di sini ya, misalnya my data ya, my new volume data misalnya di sini. Lalu kalian juga bisa memetakan volume ini ke dalam Docker yang kalian sedang jalankan misalnya. Jadi nanti dia akan dipetakan ke kontainer yang kalian jalankan, itu bisa ya. Ini hanya contoh, dan bisa juga secara otomatis ketika kalian define-nya di dalam Docker Compose ya, nanti kita akan lihat contohnya. Oke, jadi saat ini belum ada Docker yang running. Image-nya juga masih yang dari awal tutorial. Ketika kalian melakukan instalasi ada tutorialnya ya. Ini ada Alpine Git dan Docker 101 tutorial ya, besarnya sekitar 27 dan 28. Ini adalah image ID. Ini penting, image ID ini untuk menandakan identitas suatu image. Oke. Nah, untuk menjalankan Docker ya sesuai dengan yang ada di link yang sudah saya berikan ya, yang dari officialnya Thingsboard ya, kita bisa menggunakan command prompt. Jadi ini saya sudah membuat folder Thingsboard, dan kalian bisa lihat di sini saya sudah membuat file dengan nama docker compose.yml. Nah, ini adalah untuk Docker Compose-nya. Kalian bisa lihat isinya. Oh, bukan gedit tapi dengan notepad. Kalau gedit itu biasanya di Linux. Ya, ini adalah Docker Compose yang bisa kalian salin dari link yang sudah saya berikan ya, dari Thingsboard, official Thingsboard. Ya, di sini artinya Docker itu akan di restart ya, always. Jadi kalau kita matikan Docker environment terus jalankan lagi atau sistem kita restart, dia akan selalu running ya. Nah, ini adalah image-nya, image yang akan kita pull ya. Image-nya ini adalah Thingsboard dengan database Postgres. Ini adalah port untuk HTTP-nya, dan ini adalah port untuk MQTT, dan ini adalah port yang diekspos untuk Edge RPC atau Remote Procedure Call.
Ini adalah port UDP untuk CoAP atau Constraint Application Protocol dan Lightweight Machine to Machine. Ya, di sini adalah environment-nya ya, untuk ThinkSport Q type-nya in memory. Ya, lalu ini volume yang dideklarasi yaitu myTB data yang dipetakan ke slash data, lalu myTB logs yang dipetakan ke slash var, slash log, slash ThinkSport. Ya. Jadi ini adalah yang di dalam Docker environment, ya maksudnya Docker desktop environment, dan ini adalah yang di dalam kontainernya. Ya. Jadi ini adalah yang di dalam volume yang ada di dalam Docker environment, ya, yang kalian install itu, dan ini adalah yang di dalam Docker kontainernya. Oke. Jadi ini yang dipetakan. Jadi kalau ada penulisan data di sini, dia akan secara otomatis disimpan di dalam volumes-nya. Karena image sekali lagi tidak bisa dirubah, ya, karena Docker itu berupa image. Ya, ini adalah volumes-nya untuk deklarasinya di sini. Dia akan otomatis dibuat volumes dengan nama myTB data dan myTB logs. Ya. Sekarang kita akan coba untuk menjalankan Docker Compose-nya. Kita tinggal mengetikkan Docker Compose. Ya, Docker Compose up di sini. Nah, ini karena saya belum ada image-nya, sehingga saya perlu melakukan pulling atau download image dari ThinkSport-nya. Tapi kalau sudah ada, kita tidak akan perlu lagi melakukan pulling, jadi secara otomatis Docker ini akan dijalankan. Nah, ini butuh waktu lama, ya, karena image dari ThinkSport itu sendiri kira-kira sebesar 1,4 giga, ya, 4 GB. Mungkin kalau untuk di speed saya mungkin sekitar setengah jam mungkin, ya. Mungkin kalian di tempat kalian mungkin bisa lebih cepat, ya, tergantung dari koneksi internet kalian. Ya, selanjutnya kalian akan melihat tampilan logo ThinkSport. ThinkSport-nya sudah aktif. Bila ThinkSport-nya sudah fully loaded, maka kita akan bisa mengakses, ya, bila ThinkSport-nya sudah fully loaded, maka kita bisa mengakses localhost 8080 di sini. Ya, kita bisa login menggunakan tenant dan passwordnya juga tenant. Ya, kalian bisa lihat password yang ada di official website-nya. Nah, ini adalah tampilan ThinkSport kalian, ya, kalian install di dalam Docker, ya. Jadi kalian bisa lihat device, di sini kalian bisa lihat widgetnya, widget library, atau kalian bisa lihat dashboardnya. Nah, bila sudah seperti ini, berarti kalian sudah menginstall ThinkSport-nya. Dan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengirimkan
data dari ESP32 dengan DHT11 ke ThinkSport yang sudah kalian jalankan menggunakan Docker.